pesawat Israel itu tidak terlalu banyak mengalami hambatan yang berarti dari sistem pertahanan udaranya Iran. Nah, kemudian serangan ketiga yang dilakukan itu adalah terhadap siapa? Tokoh-tokoh. Ya, kita tahu pemimpin Garda Revolusi lewat. Terus kemudian kepala staf Garda Revolusi Iran lewat juga. Kepala staf untuk situasi darurat lewat. Kemudian juga ada 4 jenderal yang di pucuk pimpinan Garda Revolusi lewat dan ketemu 72 bidadari mungkin ya. Terus kemudian ilmuwan nuklir ada 6, ada yang bilang 10, tapi 2 yang paling penting ya. 2 orang ini yang paling penting yang sempat Israel incar kira-kira 10 tahun yang lalu tapi lolos gitu ya. Ataupun Garda Revolusi Iran tidak mampu membalas atau tidak mau berkonflik lebih lanjut dengan Israel, ada kemungkinan Pak Paul, ini prediksi ya, ada kemungkinan Ali Khamenei juga akan lari ke Rusia, mirip-mirip dengan dengan siapa itu Bashar al-Assad gitu ya. Dan ini sekarang posisi yang sulit, dia nggak balas, dia gengsi, takut pamornya hilang, dia balas akan mempercepat kehancurannya. Kira-kira begitu Pak Paul analisa pertempurannya. Silakan Pak Paul. Oke, oke. Suara Pak Paul. Martu. Iya, iya. Memang kemarin ketika ada berita bahwa Amerika itu sudah memperingatkan rakyat sipilnya yang ada di negara-negara Timur Tengah untuk segera cabut gitu ya. Kemudian juga militernya yang ada di beberapa pangkalan militer di Timur Tengah, ada 9 kalau nggak salah pangkalan Amerika di sana ya, yang besar maupun yang kecil. Itu juga sudah menyingkir dari situ gitu ya. Saya berpikir ini kayaknya serangan dalam hitungan hari, tapi saya nggak sama sekali nggak menyangka bahwa hari ini Pak Paul gitu. Nah, tadinya kan orang masih memperkirakan mungkin Israel akan menyerang dalam tempo kurang dari 6 bulan gitu ya, kurang dari 6 bulan. Tetapi siapa yang menyangka sejak Amerika itu menyatakan bahwa perundingan dengan Iran itu gagal mencapai kesepakatan, tidak sampai hitungan 2 hari langsung Israel menyerang gitu. Nah itu yang di luar dugaan. Nah, kenapa Israel harus menyerang? Nah, kalau misalnya data terakhir yang saya dapat itu dalam tempo sebulan atau 2 bulan lagi, Iran sudah punya sekitar 10 sampai 15 senjata nuklir, Pak Paul. Ya terlepas dia bisa mengirimkan itu ke Israel, itu kita belum tahu dia pakai wahana apa sebagai pengangkutnya gitu ya. Tapi dia bisa punya sampai 10 sampai 15 hulu ledak nuklir dalam tempo sebulan sampai 2 bulan ke depan. Jadi memang bagi Israel ini adalah titik yang sangat-sangat kritis. Kalau misalnya Iran sudah punya senjata nuklir, maka Israel tinggal nunggu waktu kehancuran. Karena bagaimanapun Iran akan memberikan senjata nuklirnya kepada proksinya. Misalkan dia akan berikan kepada Hamas, kepada Hezbollah, kepada Houthi atau kelompok-kelompok teror yang ada di Suriah gitu ya. Nah, ini akan sangat sulit bagi Israel untuk mempertahankan diri. Kalau sampai proksi Iran ini menggunakan nuklir untuk menyerang Israel dari jarak yang sangat dekat. Nah, kebetulan Iran selama ini dia merasa sedikit jumawa karena dia punya banyak proksi di Timur Tengah, ya. Dia punya proksi di Gaza dan Palestina, terus kemudian dia punya proksi di Lebanon, di Suriah, ya, Houthi, di Irak, hampir semua wilayah ini Iran punya proksi. Jadi doktrin perang militernya Iran selama ini dia berkuasa sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh militer kuat di Timur Tengah, tapi tangannya tetap bersih. Caranya bagaimana? Dia akan bentuk proksi-proksi di berbagai wilayah yang ada di Timur Tengah, di negara-negara Arab Sunni yang lain gitu. Nah, di mana ada kelompok oposisi terhadap pemerintahan Sunni yang ada di masing-masing negara Arab, dia akan buat proksi gitu ya. Dia akan membuat itu menjadi milisi. Secara perlahan-lahan selama 25 tahun ini atau setelah revolusi Iran lah ya, itu makin lama makin berkembang pesat kekuatan-kekuatan proksi Iran ini. Jadi doktrin militer Iran itu seperti ini.
Kalau misalkan dia mau menyerang Israel atau mengganggu kepentingan Amerika, dia cukup pakai Hezbollah, dia cukup pakai Hamas, atau dia cukup pakai Houthi gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan Israel menyerang, Israel kan sulit posisinya kalau untuk langsung menyerang Iran. Nah, ini dia. Jadi kalau Israel menyerang Iran, misalnya dari sebelum-sebelum ini, mereka akan menuduh Israel itu melanggar hukum internasional. Ya, kenapa? Karena Iran tidak pernah menyerang Israel. Tetapi yang harus diingat di sini, Iran menggerakkan proksi-proksi ini menyerang Israel. Proksi ini berani menyerang Israel atas kepentingan siapa? Kepentingan Iran. Nah, itulah yang selama ini doktrin perang yang dimiliki oleh Iran. Tetapi akhir-akhir ini ketika peristiwa 7 Oktober semuanya berubah ya. Semuanya berubah. Jadi bukti keterlibatan Iran kepada proksi ini semakin besar, baik dari suplai senjata, pelatihan, keuangan, itu semakin lama semakin terbuka. Kemudian juga Israel juga perang sudah hampir 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini perang belum selesai. Kenapa? Karena Iran tetap memberikan dukungan kepada Houthi, kepada Hezbollah. Taruhlah sekarang Hezbollah sudah hampir hancur lah ya, sudah nggak, kakinya sudah nggak bisa bergerak karena terikat dengan perjanjian ya dengan Perancis dan Amerika ya. Terus juga kekuatan militer Hezbollah sudah sangat hancur ya. Kemudian Hamas ya, sebenarnya Hamas kalau Israel mau selesaikan dalam tempo hari beberapa hari juga selesai gitu, karena cuman masalahnya karena ada Sandra saja. Nah, kemudian Houthi kan masih kerap mengirimkan rudal balistik walaupun tidak sampai ke Israel, itu cukup mengganggu Israel secara ekonomi, dan ya malam-malam warga negara Israel di negaranya nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Israel sampai pada satu kesimpulan, perang ini harus dibawa ke wilayah Iran gitu ya. Jadi kalau misalkan orang menyerang kita dari rumahnya, terus rumahnya nggak terkena dampak perang itu, dia akan semakin jumawa. Nah, oleh sebab itu, ya Israel membawa perang ini ke wilayah Iran, sekaligus juga untuk apa? Ya memusnahkan kemampuan Iran untuk memiliki senjata nuklir, karena itu pasti akan digunakan terhadap siapa? Terhadap Israel pertama, yang kedua terhadap Amerika dan ya pangkalan-pangkalannya. Yang ketiga, negara-negara Arab yang tidak mau store ke Iran, tidak mau store duit, kekayaan, kan dia peras itu kan. Dia peras keuangannya ini negara-negara Arab Sunni ini untuk tunduk sama dia, terus kemudian juga yang lainnya kalau misalkan tidak ikut pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun secara doktrin loh. Mereka ini secara doktrin agama juga beda kan gitu kan. Kalau yang sana nggak mau ikut dogmanya dia akan peras itu pasti gitu ya. Untuk ini, untuk ikut dia. Nah, ini yang negara-negara Arab Sunni ini nggak mau. Coba kita lihat kemarin sesudah serangan itu, Yordania menghancurkan beberapa drone yang dikirim oleh Iran sebagai tindakan balasan. Saudi Arabia juga sepertinya iya. Kenapa? Diam-diam negara-negara Arab ini, terutama yang sekarang ini sudah punya hubungan diplomatik dengan Amerika dan Israel ini, mereka bersorak-sorak itu dengan diserangnya Iran itu. Buktinya mereka malah melindungi Israel, ya. Cuman di Konoha Indonesia ini aja tetap ini mau manas-manasin supaya Arab ini, supaya Timur Tengah itu panas gitu ya. Tadi beberapa pengamat lokal di Indonesia ini analisanya salah semua, nggak beres gitu ya. Nggak berdasarkan realitas yang ada gitu. Itu aja yang suka supaya perang agama gitu ya, supaya Israel dihancurkan atas dasar agama atau atas dasar ideologi. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Negara-negara Arab Sunni ini punya kepentingan nasionalnya masing-masing, kepentingan geopolitik dan geostrateginya masing-masing terhadap Iran gitu. Nah, kalau kita lihat serangan hari ini menggunakan ya kurang lebih 200 pesawat tempur ya, menyerang 100 titik ya. 100 titik. Ada 5 kota yang merupakan program nuklir Iran itu diserang duluan. Itu Natanz, Isfahan, Bushehr, Kondab sama Fordo. Bahkan satu reaktor nuklir air berat di utara di Kondo atau di Kondab atau di Fordo itu dihancurkan. Nah, kemudian Isfahan dengan Natanz juga diserang, tapi kita belum tahu tingkat kerusakannya karena ini pasti akan dijaga ketat sama pemerintah Iran. Apakah juga reaktor nuklir yang di bawah tanah itu
tempat penyimpanan uranium yang sudah dikayakan itu juga bisa dihancurkan dengan uh, bom yang itu bisa menembus bunker, kita juga belum tahu ya sampai di mana perkembangannya, karena Israel juga belum buat rilis, Iran juga belum membuat rilis. Nah, kemudian selain itu hampir seluruh radar pertahanan udaranya Iran hancur. Terutama kebetulan salah satu radar yang terbaik yang Iran punya itu ada di utara Iran, itu yang dihancurkan oleh Israel duluan. Jadi sekarang ini kalau misalkan malam ini Israel mau menyerang Iran kembali, itu udah agak-agak seperti jalan tol lah Pak Paul. Pesawat-pesawat Israel itu tidak terlalu banyak mengalami hambatan yang berarti dari sistem pertahanan udaranya Iran. Nah, kemudian serangan ketiga yang dilakukan itu adalah terhadap siapa? Tokoh-tokoh. Ya, kita tahu pemimpin Garda Revolusi lewat. Terus kemudian kepala staf Garda Revolusi Iran lewat juga. Kepala staf untuk situasi darurat lewat. Kemudian juga ada 4 jenderal yang di pucuk pimpinan Garda Revolusi lewat, dan ketemu 72 bidadari mungkin ya. Terus kemudian ilmuwan nuklir ada 6, ada yang bilang 10, tapi 2 yang paling penting ya. 2 orang ini yang paling penting yang sempat Israel incar kira-kira 10 tahun yang lalu tapi lolos gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat angka kerugian, betul yang tadi kata Pak Paul, kalau ranking Iran lebih tinggi, tetapi sekarang persepsi power, persepsi kekuatan militer, apakah Israel lebih rendah daripada Iran? Belum tentu. Ya, kalau saya melihat persepsi dari kekuatan militer, sepertinya Israel itu di mata publik, pengamat, misalnya analis militer atau analis strategi, ya Israel masih di atas gitu. Tetapi kalau kita bicara dengan angka-angka, dengan jumlah, seolah-olah Iran di atas. Tetapi kalau misalkan Iran dengan Israel ketemu di darat, tidak mungkin, karena masih ada negara Irak dan Jordania dan kemudian juga Suriah. Tapi kalau perang dengan menggunakan rudal ataupun pesawat jet, ya jelas Israel akan jauh lebih unggul di udara gitu ya. Nah, sekarang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Apakah Iran akan membalas serangan Israel? Ya. Nah, kalau Iran membalas, apalagi dengan serangan habis-habisan, ini yang ditunggu Israel, Pak Paul. Ini yang ditunggu Israel. Kenapa? Israel akan membalas dengan lebih keras, dengan segala kelebihan kekuatan militer, terutama angkatan udara dan persenjataan yang dimilikinya. Satu-satunya cara yang mungkin dilakukan Iran ini adalah membalas dengan menggunakan proksinya, tetapi proksi-proksinya kan sekarang dalam kondisi lemah semua kan, sudah nggak berdaya. Atau menggunakan serangan terbatas gitu. Serangan terbatas dengan katanya kalau mereka punya rudal balistik atau rudal hypersonic. Tetapi untuk menunggu serangan balasan Iran, kita tunggu beberapa hari ke depan. Kalau semakin lama Iran menyerang, berarti tingkat kerusakan damage yang disebabkan oleh serangan Israel kemarin itu sangat parah. Jadi Iran butuh waktu untuk mempersiapkan serangannya. Tetapi kalau besok Iran bisa menyerang, ya mungkin Iran masih punya kekuatan, tinggal begitu aja mengukurnya. Nah, jadi kalau kita lihat situasi di lapangan ini, sedikit agak sulit Iran untuk menyerang. Kemungkinan caranya Iran untuk menghilangkan ancaman buat dia adalah lewat PBB, lewat Dewan Keamanan, untuk menyerukan gencatan senjata. Karena apa? Karena banyak yang terbunuh, orang sipil, terutama wanita dan anak-anak. Sekarang udah mulai nih Iran ini bilang, Israel menyerang apartemen, menyerang perumahan sipil ketika dia menyerang komandan-komandan Garda Revolusi. Ini kan mungkin ada keluarganya yang kena, atau misalkan anggota ataupun ilmuwan ini. Nah, itu dibuat sebagai apa? Di blow up sebagai, oh ini korbannya sama wanita dan anak-anak. Orang sebelah ini kalau sudah bermain playing victim kan seperti itu, Pak. Jadi selalu bermain dengan, wah korbannya wanita dan anak-anak. Nah, nanti dengan cara apa? Dengan cara main lewat jalur PBB, jalur diplomasi. Nah, cuman artinya begini, kalau perang ini terlalu cepat selesai, sementara tingkat kerusakan terhadap program nuklirnya Iran baru cuma 60% dan 70%, mungkin belum maksimal target yang ingin dicapai oleh Israel. Tapi kan kita belum tahu, belum terukur, belum ada informasi yang resmi mengeluarkan pemberitahuan tentang berapa tingkat kerusakan terhadap program nuklir Iran yang dilakukan oleh Israel. Karena Israel itu kan serangannya itu memang direncanakan dan presisi untuk apa? Untuk program nuklir.
bukan untuk rakyat sipil, apalagi wanita dan anak-anak gitu ya. Nah, jadi ini semua masih tanda tanya, apalagi kan ada beberapa fasilitas nuklirnya Iran itu yang ada di bawah tanah. Apakah Israel menggunakan bunker buster bom untuk menghancurkan itu, kita belum tahu juga. Jadi tergantung tingkat kerusakannya. Tetapi ya Netanyahu sudah menyatakan bahwa beberapa hari ke depan kita akan menyerang gitu. Nah itu kita nggak tahu. Berita besok pagi kita tunggu dulu apakah Israel melanjutkan serangannya, karena ini pertahanan udara Iran sudah terbuka. Ibaratnya udah kayak jalan tol, Pak Paul. Iran sudah nggak punya terlalu banyak ini sistem pertahanan udara. Ya sulit buat Iran itu untuk mempertahankan diri. Nah kalau misalkan yang paling lucu tadi saya lihat rakyat Iran itu malah uh, bersenang-senang mengatakan bahwa kami mendukung Israel gitu untuk mengenyahkan ini kepemimpinan Syiah radikal ini dari mereka gitu ya. Jadi kami mendukung Israel. Jadi untuk menghancurkan pemerintahannya Iran yang selama ini sudah uh, menyiksa, membantai rakyat Iran sendiri. Nah ini demo-demo hari ini sudah akan ada pergerakan. Nah kalau misalkan skenario kedepannya Pak Paul, kalau misalkan Israel menyerang dan IRGC ataupun Garda Revolusi Iran tidak mampu membalas atau tidak mau berkonflik lebih lanjut dengan Israel, ada kemungkinan Pak Paul, ini prediksi ya, ada kemungkinan Ali Khamenei juga akan lari ke Rusia. Mirip-mirip dengan dengan siapa itu, Bashar al-Assad gitu ya. Kalau dia tiba-tiba sudah ditolak oleh rakyatnya sendiri, terus kemudian juga IRGC sudah berhitung secara militer, tidak akan mau berkonflik secara panjang atau terus-menerus dengan tentara IDF, apalagi angkatan udaranya, bisa jadi dia akan kabur. Bisa jadi rezim para mullah yang di Iran ini akan tumbang dan rakyat Iran akan memperoleh kemerdekaannya kembali, dan ya mudah-mudahan bisa kembali seperti di masa Reza Pahlavi dulu. Iran menjadi negara demokrasi, ya bukan demokrasi murni ya, demokrasi inilah sedikit yang sifatnya kerajaan, tapi yang sejahtera gitu, sebelum dihasut oleh kelompok-kelompok agama ini kan gitu Pak Paul. Nah ini yang kita tunggu ke depannya ini, situasi di Iran ini, dan beberapa operasi di dalam itu juga Mossad bermain. Ternyata ada beberapa sistem pertahanan udara dan juga radar itu dihancurkan oleh drone dari dalam negeri Iran sendiri. Kelihatannya ini mirip-mirip dengan peristiwa beberapa hari yang lalu di Ukraina, di mana kontainer masuk isinya drone, kemudian 41 pesawat pembom Rusia yang bisa mengangkut rudal nuklir itu hancur. Nah, ini pukulan telak juga bagi Rusia kan dari Ukraina. Nah, ini pola yang mirip-mirip ini dilakukan juga di Iran. Jadi Mossad dengan orang dalam itu menghancurkan beberapa sistem pertahanan udara yang ada di Iran, hancur gitu ya, di luar yang dihancurkan oleh pesawat jet tempur Israel. Jadi ini memang apa namanya ya? Ini Israel sebelum melakukan serangan ini, mereka melakukan riset itu 10 sampai 15 tahun. Kita sudah tahu kan perundingan nuklir ini kan sudah 20 tahun. Nah, sudah sejak lama Israel mempersiapkan bagaimana kalau andaikan perundingan ini jalan tapi nggak selesai karena Iran ngulur waktu. Jadi bagaimana supaya bisa dilakukan penyerangan yang teliti ya dan akurat gitu ya. Nah, inilah yang sudah di pengamatan mereka dan analisis mereka dan riset mereka selama 15 tahun ini menghasilkan serangan yang terjadi kemarin. Nah, jadi luar biasa, ini bukan serangan yang sederhana Pak Paul, karena tidak pernah ada yang namanya serangan baru hari pertama komandan Garda Revolusinya langsung tewas, komandan tertinggi loh. Nah, ini sekarang pemimpin yang baru ini seorang admiral, bukan angkatan darat yang menggantikan dia. Admiral mungkin angkatan udara, sepertinya angkatan laut, karena kemungkinan besar Iran sendiri kekurangan pemimpin yang betul-betul mumpuni untuk memimpin IRGC. Jadi kita lihatlah ke depan ini besok apakah Israel melanjutkan serangan atau Iran kembali ke meja perundingan, ya, karena
kemarin itu kan Iran tidak mau sama sekali dia eh, apa ya menolak proposal yang dari Steve Witkoff itu kan. Apakah Iran akan kembali untuk bertahannya ini, rezim pemerintahan Syiah radikal ini, atau dia akan mengikuti ini hasil perundingan sebelumnya dari Steve Witkoff ini. Tetapi Israel, meskipun dikatakan dia itu sekutunya Amerika, tapi dalam serangan ini Israel tidak tergantung dari Amerika, ya. Paling-paling ya mungkin dia bilang sama Amerika, ya saya akan menyerang. Tapi Amerika mau bilang apa? Dan Amerika juga tidak mau campur terlalu jauh. Kalau misalkan Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada sekarang di beberapa negara Arab, maka disinilah Amerika akan masuk campur menyerang Iran. Dan saya kira Iran kalau Amerika yang masuk ya sudah hancur, Pak. Bayangkan kalau pesawat B-52, B-2, B-1 itu semua yang dari Diego Garcia itu dipakai untuk ngeluruk itu rezim pemerintah Iran ya. Kita bukan bilang ini, kita bukan bicara konteks rakyat Iran. Rakyat Iran itu udah pengen merdeka dari rezim pemerintah ini, pemerintah para mullah ini kan gitu kan. Kalau misalkan Amerika sampai di situ ya semakin cepat kejatuhan Iran. Jadi Iran ini sekarang posisi yang sulit. Dia nggak balas, dia gengsi, takut pamornya hilang, dia balas akan mempercepat kehancurannya. Kira-kira begitu Pak Paul analisa pertempurannya. Silakan Pak Paul. Oke, oke. Ini kasih Ulala, lalu saya kasih ulasan, lalu Pak Teddy ya. Ulala dulu nih, silakan Ulala.